Selamat pagi, nama saya Yos Mikaelis Payung, NIM 1193351034, BK Rek C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rekayasa ide mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Fazli Rahman SPD MPD. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah ditentang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek dan perkembangan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia. 4. Bahwa setiap pengembang iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi. Ilmu keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagai dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Ilmu pengetahuan sebagai proses produk dan masyarakat. Dalam posisi yang disubstansial bagi kehidupan umat manusia, ilmu pengetahuan telah menampilkan dari baik dalam bentuknya dalam proses, produk maupun masyarakat. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampilkan diri sebagai aktivitas dan kegiatan kelompok ilmuwan dalam upaya untuk mengenali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan sebagainya. Penelitian dan percobaan dilakukan oleh para ilmuwan untuk memahami dunia alam sebagai adanya dan bukan sebagai yang dikehendak. Ilmuwan bukan orang yang mampu mempelajari ilmu untuk mengembangkan teknologi. Motivasi ilmuwan sebagai benar adalah nafsu ingin tahu, bukan manfaat kepada masyarakat. Bab 3 Pembahasan. A. Beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu memandang dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan, memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produksi. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dapat hidup kesehariannya begitu membutuhkan kaedah-kaedah ilmiah yang merupakan paradigma Merton. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upaya untuk mengenali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi atau seminar, kongres. Sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit tadi berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain sebagainya, disebarluaskan melalui karya-karya publik yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. B. Sistem etika pengembangan. Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-sila, harus merupakan sumber nilai, kerangka pikiran, serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Sebagai bangsa yang memiliki pandangan hidup Pancasila, maka tidak berlebih apabila pengembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan atau paradigma Pancasila. Sila Ketuhanan Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara rasional dan internasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, ilmu pengetahuan tidak hanya memiliki atau ditentukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibat
kepada kerugian atau keuntungan manusia dalam sekitarnya. Antara Pancasila dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain memiliki kekayaan alam dan menakjubkan, Indonesia juga sangat kaya akan suku bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, dan etis golongan. Sebagai akibat keanekaragaman tersebut, Indonesia mengandung potensi kerawanan yang sangat tinggi pula. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tidak dapat menimbulkan konflik etis kultural. Arus global yang memandang berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang menyebabkan konflik tata nilai. D. Kontribusi pengetahuan setelah dikembangkan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk terutama menjadi konsumen kaum intelektual. Seorang intelektual tidak mesti seorang ilmuwan, walaupun seorang ilmuwan dengan sendirinya ia adalah intelektual. Orang intelektual adalah orang yang tidak puas dengan tradisi atau ajaran otoritas. Ia ingin tahu mengapa, selain itu ada bagaimana, kapan, dan sebaiknya. Seseorang intelektual adalah seorang yang kritis sekaligus rasional. Ia ingin mengetahui latar belakang sebuah kejadian, kecenderungan, dan persoalan dampak sosial. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat adalah suatu komunikasi yang dalam kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah. Menurut kaidah-kaidah ilmiah, ia adalah universalisme, komunalisme tanpa pamrih yang teratur. Ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, ketentuan maupun keyakinan agama. Komunalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan merupakan milik masyarakat. Tanpa pamrih berarti bukan propaganda, atau yang teratur berarti bahwa keinginan yang mengetahui dan mempertanyakan didasarkan pada nalar dan keteraturan pikiran.